Nah, jadi hari ini Nahawan ya, makom Nahawan. Nah, makom Nahawan itu, kalian tahu Nahawan itu dari mana? Kata-kata Nahawan itu diambil dari mana? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nama Kota tempat ya, Bu? bukan Kenapa? Nama tempat ya, Bu? atau tempat gitu. Iya, betul. Nahawan itu nama kota. Dan selain nama kota juga disebut di dalam, kalau secara historis, kalau dilihat dari segi sejarahnya, Nahawan itu diambil juga dari nama sebuah pertempuran, ya, peperangan. Jadi mungkin pernah kalian mendengar sejarah umat Muslim dulu pernah melawan Syria kalau nggak salah ya. Nah, di situ kalau dari Muslim itu jumlahnya 30.000 orang, sedangkan yang dari lawannya ya itu berjumlah 15.000. Ada yang mengatakan 13.000, ada yang mengatakan 15.000 seperti itu. Tapi yang masyhur kayaknya yang 15.000 gitu ya. Jadi itu pertempuran yang pernah dilakukan di Arab sana, dan itu kalau mungkin kalian pernah mendengar ya, meskipun jumlahnya terpaut jauh, tapi ternyata umat Muslim itu memenangkan peperangan itu. Itu kalau nggak salah masih sekitar tahun 600 sekian ya, gitu. Jadi masih dalam masa Khulafaur Rasyidin kalau nggak salah. Nah, itu Nahawan itu diambil dari situ ya, dari selain nama kota juga itu merupakan nama satu pertempuran atau nama peperangan. Nahawan namanya. Coba nanti kalian kapan-kapan ini ya lihat sejarahnya, itu ada ya. Jadi itu pertempuran antara umat Muslim dengan orang-orang kafir ya. Itu yang mana kalau secara akal nggak mungkin bisa dimenangkan oleh pihak Muslim, karena dari segi jumlahnya itu sangat, berapa kali lipat itu? 3.000 ya? 3.000 apa? Satunya itu 15. Coba sebentar saya pastikan dulu. 3.000 apa? Pokoknya 3 kali lipat kalau nggak salah. Jadi lebih besar umat orang-orang kafir ya. Itu. Yang sekarang sampai sekarang masih ada benteng, salah satu bukti apa namanya? Salah satu bukti peninggalannya itu masih ada. Dan kalau di era sekarang ya itu dijadikan sebagai game ya. Biasanya kalau di dalam gaming itu kan ada. Nah, itu dijadikan sebagai itu sekarang. Ya, jadi pertempuran yang kalau secara akal tidak mungkin menang gitu karena jumlahnya terpaut sangat jauh sekali. Bentar ya, saya lihat. Saya cari-cari karena saya sering sih, Nahawan itu diambil dari mana? Karena rata-rata memang kalau nama-nama lagu itu rata-rata memang diambil dari nama kota ya. Gitu. Jadi sekian banyak lagu-lagu yang ada di dalam Nahom itu adalah diambil dari nama kota. Dan ternyata Nahawan itu diambil dari selain nama pertempuran juga nama kota. Mana ya? Jadi doain ya, mudah-mudahan buku yang sedang saya susun ini selesai gitu. Jadi saya, karena selama ini buku Nahom itu sangat minim sekali ya gitu. Jadi saya ingin menyusun ya. Insya Allah mudah-mudahan di awal semester 1 yang semester berikutnya ini mudah-mudahan sudah jadi. Ini masih sedang saya susun ya dalam proses penyelesaian. Tapi sudah saya daftarkan ISBN-nya gitu. Jadi mudah-mudahan lancar.
karena mencari referensinya itu sangat susah dan rata-rata dari luar ya gitu. Jadi saya mencoba mencari, karena rata-rata yang referensi yang selama ini itu tidak begitu diungkap tentang Nahawan itu berasal dari apa kayak gitu, nggak begitu gitu. Jadi sedikit terbatas ya informasinya seperti itu. Jadi saya mencoba mencari baik dari YouTube, dari internet itu saya cari semua gitu. Karena ya itu tadi ya, selain bahasanya juga sangat terbatas. Selama ini kalau buku tentang Nawam itu yang ada ya, yang kalau dulu itu Ustadz Muhsin Salim, beliau ya itu, tapi sudah nggak terbit lagi gitu. Kalau itu saya nggak tahu juga isi sempurnanya itu seperti apa, karena waktu itu saya pas mencari itu sudah nggak terbit, sudah lama sih ya gitu. Dan memang Nawam itu kan salah satu ilmu yang jarang diketahui orang seperti itu. Jadi sehingga mungkin faktor itu sehingga tidak terbit lagi seperti itu. Nah, kalau di IIK ini saya pengen sekali sih ya dari dulu, biar maksudnya selain yang memiliki suara bagus, saya pengen mereka yang mungkin di suara itu kurang, tapi paling tidak tahu ilmunya. Nah, itu cita-cita saya itu seperti itu. Makanya doain mudah-mudahan ini lancar ya. Gitu. Amin, Bu. Amin. Amin, Ibu. Keren. Nanti kalau misalkan sudah jadi, nanti saya infokan ke kalian. Baik, Ibu. Semoga bermanfaat ya, Ibu. Kenapa? Semoga bermanfaat, Bu. Bermanfaat, Ibu, dan Iya, cepat selesai. amin. Iya, betul. Jadi cita-cita saya kalau saya merujuk ke yang pernah dikatakan oleh almarhum pakar hadis ya, dulu salah satu dosen IIK ya, guru besar di IIK, yaitu Kiai Haji Mustafa Yakub ya, Mustafa Ali Yakub gitu kalau nggak salah namanya. Beliau pernah mengatakan begini, jangan meninggal kecuali dalam keadaan pernah punya tulisan. Dari situ saya tertarik ya, gitu. Saya ulangi, kalau di dalam Al-Quran ya kan, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam ya kan. Tapi kalau moto beliau itu adalah jangan meninggal kecuali dalam keadaan punya tulisan. Nah, itu memotivasi saya untuk punya tulisan meskipun hanya satu gitu. Jadi karena karya kita itu salah satu cara kita untuk menjadikan ilmu tersebut menjadi amal jariah yang mana tidak akan ada habisnya gitu. Sehingga buat kalian semua, saya itu bukan penulis ya, tapi saya kepingin paling tidak punya tulisan meskipun hanya satu gitu. Jadi saya pikir-pikir ya juga ya, ilmu itu salah satu caranya adalah dengan melalui tulisan yang mana nanti akan dibaca oleh banyak orang, dan kalau bermanfaat insya Allah akan menjadi amal jariah itu ya. Meskipun kita dari segi kualitas kurang misalkan, tapi dengan usaha seperti itu insya Allah kalau dengan niat yang baik insya Allah akan menjadi amal jariah. Makanya saya akhir-akhir ini itu berusaha gimana ya menjadi bisa paling tidak punya tulisan gitu. Jadi saya terinspirasi dari kata-kata beliau itu ya. Dan alhamdulillah dulu saya pernah ngajar di pondok beliau. Pondoknya itu dekat IIK sini ya. Ngajar santri-santrinya. Saya dulu karena di situ itu juga kampus sebenarnya ya. Kampus cuman kampusnya itu berbasis hadis gitu. Jadi itu satu-satunya yang ada di Indonesia. Luar biasa. Saya pernah ikut beberapa kali diundang di wisudahnya, karena waktu itu saya sempat
ngajarin beberapa santrinya karena atas permintaan beliau luar biasa pada saat wisudahnya ya gitu. Jadi dulu saya sempat tertarik dengan kuliah di situ pas di kita. Saya pikir-pikir lagi kayaknya nggak bisa saya gitu, sehingga oh ya sudah cukup dengan mungkin mengambil dari dapat inspirasi dari moto beliau ya, mudah-mudahan cita-cita saya tercapai gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi nahawan ya. Ternyata 30.000 lawan 150.000 ya. Jadi nahawan itu selain nama kota juga nama pertempuran atau peperangan ya. Kalau di Arab biasanya ada perangan Badar gitu kan. Nah ini kalau ini namanya perang Nahawan ya. Di situ pasukan Muslim dipimpin oleh Nu'man bin Maqarin ya. Dipimpin oleh Nu'man bin Maqarin. Kemudian ini melawan Persia ya, Persia. Nah akhirnya dimenangkan oleh siapa? Pihak Muslim ya. Dapat menaklukkan beberapa kota. Makanya ada beberapa kota yang hilang karena ditaklukkan oleh siapa? Oleh Muslim ya. Gitu ya. Nanti PPT-nya nyusul ya karena saya belum sempat bikin. Oke, baik, sekarang mungkin karena insya Allah ini nanti saya nggak bisa lama karena ada keperluan, sehingga untuk sekarang mungkin belajar ini share screen-nya masih itu ya. Udah nampak belum? Kalau di saya kok belum? Iya, belum Bu. Sama. Belum kan? Tadi yang share screen Kak Titin ya? Iya Kak, belum ya? Iya, baru nampak apa itu? Bagian data gitu ya. Nahawan. Nah, ini nanti Udah Bu, oh belum. belum ya? Nah, baik. Nahawan. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Makom nahawan. Nah, ini terdiri dari 3 tingkatan ya. Ada nahawan asli, ada nahawan jawab, dan jawabul jawab. Nah, di sini kalau kita biasanya belajar ya, itu ketika misalkan nahawan asli itu kan biasanya hanya 1 bait ini. Kalau ini enggak ya. Coba perhatikan dari al-lailu itu kemudian sampai minal Qur'ani itu kan 2 bait ya kan gitu. Jadi ini tolong diperhatikan karena pada saat ujian biasanya mahasiswi ini salah paham. Jadi bacanya cuman sampai mana itu wijdan dari situ sampai situ. Dari Allah itu sampai wijdan. Padahal kalau nahawan asli kalau di makom ini itu sampai Quran gitu ya, jadi 2 bait. Jadi nanti kalau misalkan beberapa dari kalian ada yang mendapatkan nahawan asli berarti bacanya dari Allah itu sampai Quran dari situ ya, sampai situ. Jadi jatuhnya lebih banyak dari sebelumnya ya gitu. Cuman kalau dari sisi susunannya itu hanya ada 3 yaitu nahawan asli, jawab, dan jawabul jawab. Nah, makom nahawan itu kalau dilihat dari segi lagunya ya, kalau di dalam musik itu kan nada itu kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Nah, semakin dari yang paling rendah naik ke atas kan gitu. Kalau dari susunan nahawan ya, itu kalau diurutkan dari bayati, kemudian soba, hijaz, nahawan, itu
kalau dari segi nadanya itu lebih letaknya lebih dulu daripada Hijaz, ya. Harusnya gitu, harusnya gitu. Tapi selama ini yang kalau dari segi susunan disebutnya saja itu biasanya yang keempat, ya. Tapi sebenarnya kalau diperdengarkan dari segi lagunya itu urutannya bisa diterapkan begini. Misalkan Bayati, Soba, Nahawan, Hijaz gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman biasanya yang mempengaruhi adalah bagian akhirnya, ya. Kalau di sini berarti di Nahawan jawabnya, ya. Itu Nahawan jawabnya. Nah, di Nahawan jawab setelah itu dipakainya adalah Hijaz itu baru cocok gitu. Tapi kalau misalkan dibalik, misalkan setelah kita susunan lagunya itu dari Bayati, Soba, Hijaz, Kenahawan, itu kurang indah gitu. Kalau dilihat dari segi susunannya gitu ya. Jadi karena lagu itu kadang kalau diperdengarkan itu kayaknya lebih enak setelah misalkan setelah Nahawan baru Hijaz deh gitu. Gitu. Jadi secara umum penilaiannya seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau dari segi referensi yang saya baca itu seperti itu. Jadi susunannya kalau misalkan kita MTQ gitu ada perlombaan, kalau misalkan pakai Soba maka susunannya adalah Bayati, Soba, Nahawan dan Hijaz gitu. Meskipun boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau dilihat dari segi keindahannya itu urutannya seperti itu ya. Gitu. Ada kalanya kalau misalkan tidak pakai Soba atau tidak pakai Hijaz, berarti susunannya Bayati, kemudian Nahawan, kemudian Ros gitu. Nah, kalau Sika itu pasti di akhir gitu. Jadi setiap lagu ya itu punya ciri khas masing-masing yang mana penempatannya harus sesuai gitu. Jadi tidak sembarangan ada ilmunya ya gitu. Misalkan boleh-boleh saja sebenarnya. Kayak misalkan kita memakai lagu misalkan dari Nahawan kemudian Bayati itu enggak indah gitu. Karena Bayati itu dari segi karakteristik lagunya itu dimulai dari yang sangat rendah ya. Itu sedangkan Nahawan itu nadanya kalau diperdengarkan itu nadanya di tengah-tengah gitu. Jadi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Nah, kalau Sika, nah itu biasanya pasti belakang. Makanya kalau kita misalkan acaranya itu acara Isra Mi'raj yang mana kadang kita kan dikasih waktu ya. Paling tidak sekitar 5 menit sampai 7 menit misalkan untuk baca Qur'annya, misalkan gitu. Nah, itu kita harus pandai meletakkan lagunya. Berarti yang diambil yang tertentu saja, misalkan tanpa Bayati, boleh Bayati tapi tidak dari yang Bayati koror, enggak ya gitu. Karena kalau kita gunakan dari Bayati yang koror, maka itu akan butuh waktu yang agak panjang seperti itu. Sehingga cara kita adalah disingkat, yaitu mulai dari Bayati jawab ya gitu. Dari jawab, kemudian jawabul jawab, kemudian beralih bismillah lagi atau misalkan ganti ayat gitu kan bismillah lagi ya. Kemudian pakai ros atau pakai sika gitu. Kalau biasanya pakai Bayati yang jawab itu, kemudian kalau misalkan ayatnya agak panjang itu bisa pakai Hijaz atau Nahawan gitu. Setelah itu baru bismillah lagi ganti ke ros atau sika gitu ya. Jadi simpelnya itu seperti itu. Nah, kalau haflah tilawah ya. Kalau haflah tilawah itu biasanya full semua lagu dibaca ya. Jadi mulai dari Bayati sampai Jiharka dan Sika itu semuanya dibaca gitu. Ya. Karena namanya haflah tilawah. Jadi di situ perkumpulan para qori dan qori'ah membaca ayat. Jadi disitulah letaknya para qori dan qori'ah
mengimprovisasikan suaranya dengan melalui ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya, gitu. Dengan lagu-lagu dan variasi yang digunakan oleh qari'ah tersebut, gitu ya. Jadi beda. Jadi kita harus bisa menempatkan itu dan harus menyesuaikan. Kalau misalkan kayak lagu Bayati itu lebih cocok untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, gitu. Ya, gitu. Jadi kalau kita baca literatur dari beberapa buku itu gitu ada aturannya ya. Jadi nggak semuanya ngasal gitu, enggak. Tapi kadang kalau untuk masalah ayat yang terkait dengan apa bisa diterapkan di lagu apa, nah itu kadang tidak semuanya memahaminya gitu ya. Alangkah baiknya itu seperti itu. Kayak azan saja itu ada penempatannya gitu. Jadi kalau azan maghrib itu pakai lagu apa gitu. Azan asar pakai lagu apa gitu ya. Jadi semua ada ilmunya sebenarnya kalau kita mau mencarinya. Baik, saya lanjutkan ya, kita langsung praktek ke tausyihnya. Saya awal dengan taut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Nah, bismillahnya ini patokannya kita ambil nada yang awal. Itu mempermudah kita untuk mengingatnya. Kalau di awalnya al-lailu min, itu berarti Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1 2 3. Ya, saya ulang ya. La la le la le la le. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ujungnya juga bisa seperti itu ya. Jadi bebas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama 1 2 3. Ya. Sekarang nahawan asli ya. Al-lailu min haudi hudu'un qatil. Saya ulang. Al-lailu min haudi al-lailu min haudi hudu'un qatil al-lailu min haudi hudu'un
Coba sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Al-lailu min hawli hudu'un qatil. 1, 2, 3 sama-sama. Qatil. Ya, saya ulang ya. Al-lailu min hawli hudu'un qatil. 1, 2, 3 sama-sama. Ya, baik. Saya lanjutkan ya, yang bait setengahnya. Setengah yang kedua. Wadzikriyyatu tamuru fi wijdani. Nah, lagu ini mirip dengan yang awal tadi. Al-lailu min hawli hudu'un qatil. Wadzikriyyatu, tapi jangan ini. Jangan ketukar ya. Karena seringnya mahasiswi ketukar dengan lagu yang pertama. Jadi lagu yang pertama tadi diletakkan di kedua juga gitu ya. Jangan sampai. Saya ulang dari al-lailu. Al-lailu min hawli hudu'un qatil. Wadzikriyyatu. Ianya diayun saja. Riyatu, bukan riyatu. Khawatirnya nyasar ke situ ya, karena mirip. Kalau yang tadi awal, al-lailu min hawlihu, kan gitu. Hudu'un qatil. Wadzikriyyatu riyatu tamuru fi wijdani. Nah, ini saya dapat lagu ini dari Bu Maria ya. Jadi Bu Maria dulu ngajarinnya yang ini ya. Saya ulang. Al-lailu min hawli hudu'un qatil. Wadzikriyyatu tamuru fi wijdani. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Iya, saya ulang ya. Kayaknya nggak kesasar nih. Ya. Wadzikriyyatu tamuru fi wijdani. 1, 2, 3. Wijdani. Coba dari wadzikriyyatu. 1, 2,
3. Ya, barusan saya mendengar ada yang masih sedikit mirip dengan yang pertama ya. Di bagian wazikriyanya. Wazikriyatu tamuru fi wijdani. 1, 2, 3 wazik. Baik. Wa yahiddani alami wa yahiddani alami fa'anshudu rahati ayatim minal Qur'ani wa yahiddani alami wa yahiddani alami fa'anshudu rahati wa yahiddani alami fa'anshudu rahati wa yahiddani alami fa'anshudu rahati ayatim minal Qur'ani. 1, 2, 3 sama-sama. Wa Ya, saya ulang ya. Sepertinya bagian wayahidani masih belum ketemu. Wayahidani alami la 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 wayahidani la 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 wa yahiddani alami fa'anshudu rahati wa yahiddani alami fa'anshudu rahati. 1, 2, 3.
minal Qur'an. Coba 1, 2, 3 fi bil Ya, saya ulang. Wa yahiddani alami fa'anshudu rahati fi bid'i ayatim minal Qur'ani. 1, 2, 3. Wayahid. Ya, coba di fi bid'i itu gini. Fi bid'i. Tadi sepertinya saya mendengar itu agak kerendahan ya. Fi bid'i wa yahiddani alami fa'anshudu rahati fi bid'i ayatim minal Qur'ani. Coba dari Wayahidani. 1, 2, 3. Nah, coba saya potong ya, dan kalian mengikuti. Wayahiddani, wayahiddani. 1, 2, 3. Dani, perhatikan nada dininya. Wayahiddani, ni, la 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 la. Wayahiddani, ni, wayahiddani. Kemudian alami, alami fa'an, alami fa'an syudu rahati. Coba 1, 2, 3 wayahid.
Rohatinya ya, perhatikan. Rohati, rohati, la la la, la la la, la la la, rohati, rohati, ويهدني ألمي فأنشد راحتي. 1, 2, 3 sama-sama. ويهد rohatinya turun ya. Rohati, rohati, rohati. 1, 2, 3. Roh. Ya, betul. ويهدني ألمي فأنشد راحتي. 1, 2, 3. Baik, saya lanjut. Fi bid'i ayatim minal Qur'an. Saya ulang. Fi bid'i ayat. Fi bid'i ayatim fi bid'i ayatim minal Qur'an. Fi bid'i ayat, la 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 la, fi bid'i ayatin minal Qur'ani. Coba 1, 2, 3. Qur'aninya gini. Qur'ani, Qur'ani, Qur'ani. Coba ulang ya dari bibir ayatin minal Qur'ani. 1, 2, 3 sama-sama. Baik. Saya minta ada yang baca ya, siapa enaknya? Hamidah, Bu. Hamidah. Hamidah, Oke, Bu. Hamidah.
Hamidah baca dari Belum. Al-Lailu sampai Qur'ani. Ya belum bisa Bu saya. Kudsiyah Ibu. Ya, nanti setelah Hamidah Qudsiah ya. Ya Ibu saya belum lancar Bu. Enggak apa-apa, coba dulu ya. Coba. 1, Ya, 2, 3. gimana? Ibu barengan Ibu, saya belum nangkep soalnya. Enggak apa-apa, saya pengen dengar dulu ya. Nanti kalau misalkan kurang tepat nanti saya arahkan. Ayo. Al-lailu min hawli hudu. Tadi saya mendengar sepertinya sudah ketemu sih lagunya seperti itu. Jadi mungkin yang ditunjuk teman-teman itu ya Hamidah sama Qudsiah ya. Yuli, Bu. Bagus, Bu. Iya Bu. Yuli. Soleka juga, Bu. Yang pasti banyak lah ya gitu. Kak Sahula Bu pasti bisa Bu sama Kak Iin Bu. Kan Qoriah Bu, beliau dulu deh Bu. Siapa nih enaknya? Siapa dulu nih? Yang Qoriah aja dulu Bu. Saya mah bukan apa-apa tuh Bu. Jangan merendah, siapa nih enaknya? Ayo Kak Hamidah. Nggak apa-apa Kak Hamidah. Enggak apa-apa Hamidah, Hamidah. Bu. Biar cepat selesai. Semangat Kak Hamidah. Semangat, Ayo, Mami. Ibu coba diulang lagi Bu, sekali lagi Bu yang Al-Lailu. Ya. Al-lailu min hawli hudu'un qatil والذكريات تمور في وجداني ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. Coba 1, 2, 3. Al-lailu min hawli hudu'un qatil. Nah, berarti di haulinya. Di Gimana tuh? haulinya Mawadah. Jadi haulinya jangan disambung sama hudu ya. Tadi kalau saya dengar hauli hudu, jadi linya dipanjangin sedikit. Al-lailu min haulihu gitu. Oh, iya. Haulihu qatil, biar nggak salah peletakan ya lagunya. Coba ulang. 1, 2, 3. Al-lailu min hawli gimana Bu? Haulihu Haulihu al-lailu min haulihu du'un qatil. Betul. Ya, ulang. Al-lailu min haulihu du'un qatil. Baik, lanjut. Wazik Tamurunya gimana Bu? murunya kayak hauli. Mirip hauli. Wijdani. Coba. Betul. Ulangi wadzikriya tuh. Wazik Wadzikriyatu
رياح تمور في وجداني. Terus wayahid dani alami. Coba. Fanshudunya gimana, Bu? Wayahid Fa'anshudu dani alami. ويهن دني ألمي فانشد Fa'ang فأنشد rohati روحتي. Saya ulang ya. Wayahiddani alami fa'anshudu rohati. 1, 2, 3. ويهن دني ألمي فأنشد rohati dari roh. روحتي Fi بضع آيات من القرآن. Qur'ani. Coba. Dari mana, Bu? Dari Quran aja. Dari Fibit. في بضع آيات من القرآن. Baik. Jadi gitu ya. Udah bagus ya Pak Hamidah. Tinggal karena baru belajar ya, jadi saya wajar sekali kalau misalkan kadang belum ketemu gitu ya. Gitu. Tapi sudah bagus ya. Baik, terima kasih Hamidah. Selanjutnya siapa nih? Satu lagi ya. Yuli, Karena Bu. saya tidak. Ibu, Kudsiah aja, Bu. Kudsiah, Yuli, ya? Bu, Yuli. Yuli. Oke, baik Yuli. Iya, Karena Yuli, Bu. yang terbanyak Yuli. Ayo Iya, Yuli, Bu. silakan. Masya Allah. Al-lailu. Yuli. Iya, Bu. Parah banget ini. Saya belum bisa, Bu. Ibu coba, Ibu. Ibu dulu contohin lagi dong, Bu. Ya, baik. Al-lailu min hawdi hudu'un qatil wal dhikriyatu tamuru fi wijdani wa yahiddani alami fa'anshudu rohati fi bid'i ayatin minal Qur'ani. 1, 2, 3. Al-lailu min hawli hudu'un
qatil. Gimana Bu? Wudunya gini. Siapa namanya tadi? Yuli ya? Yuli. Nah, wudunya gini. Iya. Lailu min hauli hudu. Bagian dunya itu ada turun ya gitu. Rendah. Hudu qatil. Coba diulang. 1, 2, 3. Al-lailu min hawli hudu'un qatil. Nah, ko-nya. Qatil. Jadi dari ko itu bukan turun, tapi gimana tuh? Qatil. Justru dari kita baca ko menuju ke til, nah itu qatil, ada ditarik ke atas ya. Qatil. Coba al-lailu ulang. Al-lailu min hawli hudu'un qatil. Lanjut. Betul. Wadzikriatu tamuru fi wijdani. 1, 2, 3. Wadzikriatu tamuru fi wijdani. Gimana Bu? Nah, gini. Gimana Bu? Wadzikriatu tamuru fi wijdani. Coba 1, 2, 3. Wadzikriatu tamuru fi wijdani. Dani wijdani. Coba ulang. Wadzikriatu tamuru fi wijdani. Iya. Lanjut ke wayahid dani alami fa'anshudu rahati. Coba 1, 2, 3. Wayahindani alami fa'anshudu. Ya, fi bid'i ayatim minal Qur'ani. 1, 2, 3. Fi bid'i ayatim minal Qur'an. nih. Oke, baik. Ya, makasih. Siapa namanya? Yuli ya? Iya Bu. Oke, baik. Sekarang kita Tapi ya ulang Bu, ya. belum bisa. Bisa, ya. Oke, baik. Kita ulang sama-sama dari depan sampai yang tadi Quran ya. 2, 3 dari al-lail. Sama-sama. Ya. Al-lailu
Baik, terima kasih buat semuanya ya. Insya Allah minggu depan diulang-ulang kembali ya. Oke, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesempatan